Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilni ya badi'as samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqatin rahmatin rahmatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi kiram, khususan ilal muallifi hadal kitab syai'u lillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahibail kiram, alhamdulillah kita kembali pada rutinitas kita di pengajian bulan suci Ramadan ini, dan masih mengenai tentang proses dicabutnya nyawa seorang hamba oleh malakul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innal abda, halaman 9. Cetakannya beda. Kalau di sini halaman 9 baris ketiga dari atas. Summa innal abda idza waqa'a fi naz'ir ruhi yunadi munadi min qibalillahi ta'ala. Kemudian ketika seorang hamba dicabut nyawanya, maka dia memohon, dia memanggil di hadapan Allah, da'ahu hatta yastariha, dia memanggil sampai ia beristirahat beberapa kali. Fa'idha balagot ila surratihi nada munadi, apabila ruhnya sudah dicabut sampai lutut, maka ia memohon lagi hatta yastariha, kemudian diberikan waktu untuk beristirahat. Fa'idha balagot ila khulqumihi nadi munadi da'ahu hatta yastariha, apabila ruhnya udah sampai kerongkongan, maka ia diberikan waktu untuk beristirahat lagi. Prosesnya ternyata dicabut dulu dari bawah. Kalau ruh udah sampai lutut, diberi jeda dulu, diberi kesempatan dia untuk memohon kepada Allah. Udah sampai lutut, cabut lagi sampai kerongkongan. Udah sampai kerongkongan, diberi waktu lagi oleh Allah untuk mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Wa tawada al-a'dha'u ba'duha ba'dun. Kemudian kalau udah sampai kerongkongan, anggota tubuh itu saling memanggil. Fataqulul ainu lil aini assalamu alayka ila yaumil qiyamah. Mata saling memberikan salam dengan salam assalamu alayka ila yaumil qiyamah.
semoga keselamatan menyertaimu sampai datangnya hari kiamat. Jadi ruh udah sampai kerongkongan, kemudian mata memberikan salam. Assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Semoga engkau mendapatkan keselamatan sampai hari kiamat. Nah, udah sampai mata. Wa taqulul uzunu lil uzuni assalamu alayka ila yaumil qiyamah. Kemudian telinga saling memberikan salam. Assalamu alayka, semoga keselamatan menyertaimu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mata, telinga udah saling memberikan salam. Udah salam perpisahan nih. Wa taqulul yadu lil yadi assalamu alayka ila yaumil qiyamati. Tangan juga memberikan salam. Assalamu alayka, semoga keselamatan menyertaimu ila yaumil qiyamati, sampai datangnya hari kiamat. Wa qada sairul a'dha'i, begitu pula yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Jadi anggota tubuh udah memberikan salam perpisahan. Mata, telinga, tangan, kaki, semuanya udah memberikan salam perpisahan dengan ucapan doa, semoga keselamatan menyertaimu sampai datangnya di hari kiamat. Sumarruhu lil jasadi, terakhir ruh memberikan salam kepada jasad. Ketika ruh menyampaikan salam kepada jasad, assalamu alayka ila yaumil qiyamati, fatafaraqahu fa inda dzalika yunadi munadi minas samai salasu marratin. Ketika ruh udah berpisah dengan jasad, maka ada panggilan dari langit sebanyak 3 kali. Yang ditanya di sini adalah ruh. Ruh ditanya. Apa pertanyaan yang datang dari langit? Yabna Adama, anta taroktat dunya am dunya tarokatska. Engkau yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkanmu? Yang benar yang mana? Itu pertanyaan tuh. Anta taroktat dunia, engkau meninggalkan dunia, am dunia tarokatska, atau dunia yang meninggalkanmu. Siapa yang ninggalin? Kita orang Indonesia biasa bilang telah meninggal dunia. Berarti kita yang ninggalin dunia, bukan dunia yang ninggalin kita. Ruh dicabut, ditanya datu, ente yang ninggalin dunia apa dunia yang ninggalin ente? Itu yang pertama, ada 3 panggilan. Yang kedua, anta jama'tal mala ammalu jama'aka. Engkau yang mengumpulkan harta atau harta yang mengumpulkanmu? Siapa? Kita yang ngumpulin harta apa kita yang dikumpulin sama harta? Tadi dunia, ente ninggalin dunia apa dunia ninggalin ente? Yang kedua, ente yang ngumpulin harta apa harta yang ngumpulin ente? Nah, yang ketiga, yabna adama, anta qataltat dunya am dunya qatalatka. Engkau yang menundukkan dunia atau dunia yang menundukkanmu? Ini pertanyaan ketiga yang paling serem. Engkau yang menundukkan dunia atau engkau yang ditundukkan oleh dunia? Kalau tadi pertanyaannya ente ninggalin dunia apa dunia ninggalin ente? Jawab aja, aneh yang ninggalin dunia. Ente yang ngumpulin harta apa harta yang ngumpulin ente? Ya aneh yang ngumpulin harta. Nah pertanyaan ketiga, ente yang nundukin dunia apa ente yang ditundukin sama dunia? Bahasa serem tuh. Mau jawab kita yang nundukin dunia tapi amal bersaksi, mau jawab dunia yang nundukin kita ya tapi itu faktanya, mau bagaimana? Makanya itu pertanyaan yang harus siap kita jawab.
ketika ruh berpisah dengan jasad. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, annal abda idza hubisa lisanuhu anil kalami, bahwa seorang hamba ketika ditahan lisannya, dikunci mulutnya untuk tidak berbicara lagi. Ketika seorang hamba dikunci lisannya, tidak bisa berkata lagi, yadkhulu alaihi arba'atu minal malaikati, maka akan masuk 4 malaikat. Mulut udah nggak bisa ngomong, datang malaikat. Yadkhul di sini bukan masuk, datang. Ketika mulut udah nggak bisa ngomong nih, udah di kerongkongan nih, ruh nih. Ini riwayat yang lain ya, itu riwayat yang tadi udah selesai. Riwayat yang lain ketika kerongkongan, ini ruh udah sampai kerongkongan, mulut udah nggak bisa ngomong, datang malaikat nemuin kita. Ada berapa? Ada 4. Al awalu, yang pertama mengatakan assalamu alaika ya Abdullahi. Dia memberikan salam, assalamu alaika ya Abdullahi, salam sejahtera untukmu wahai hamba Allah. Ana al malaku al muwakkilu, aku adalah malaikat yang mewakili, yarzukuka, memberikan rezeki kepadamu. Tuftul ardo syarqan wa gharban, aku sudah mengelilingi muka bumi dari timur sampai barat. Fama wajadta minar rizki lukmatan, tidakkah engkau temukan sedikit pun rezeki kecuali hanya sepotong roti. Yang pertama, malaikat yang memberikan rizki. Kemudian malaikat tersebut menyatakan, aku ini udah keliling muka bumi dari mulai bagian timur sampai ke bagian barat. Tidaklah aku berikan rezeki kepadamu kecuali hanya sepotong roti, sepotong daging. Jadi rezeki kita, Anda ini, saya udah 32 tahun nih hidup di muka bumi. Kata malaikat, Akbar, selama ente hidup 32 tahun, rezeki yang malaikat kasih, yang Allah berikan itu cuma sepotong doang. Segigit roti, sepotong daging, lukmatan, cuma sepotong doang. Selama 32 tahun, nggak ada apa-apanya, kecil rezeki di dunia, nggak banyak, cuma sepotong doang. Tuh ditegesin sama malaikat. Faroja'at, kemudian malaikat yang tadi udah balik lagi kepada Allah. Dia cuma pengen ngasih tahu nih ke Ja'akbar nih, Ja'akbar, lu selama hidup rezeki yang Allah kasih tuh cuma sepotong doang, sepotong roti. Roti seberapa gede sih? Sekotakan, dikasih sepotong doang. Dia balik lagi. Summa yadkhulu alaihi sani, kemudian datang malaikat yang kedua. Fayaqulu assalamu alaika ya Abdullahi, ana al malakul muwakkilu bisyurbika min indi rabbika, tuftul ardo masyriqan wa maghriban, fama wajadta laka minal ma'i syurbatan. Aku adalah malaikat yang memberikan engkau minum. Aku telah mengelilingi muka bumi dari timur sampai barat. Tidaklah engkau temukan kecuali hanya setetes air, hanya seteguk air. Tadi makanan cuma dapat sepotong, sekarang minuman syurbatan, cuma seteguk doang. Jadi selama saya hidup di muka bumi ini, air yang selama ini saya minum itu cuma seteguk doang ukurannya di pandangan malaikat. Kalau tadi makanan cuma sepotong, sekarang minuman cuma seteguk, nggak ada apa-apanya. Faroja'at, kemudian malaikat itu kembali lagi. Summa yadkhulu alaihi salisu, kemudian datang malaikat yang ketiga. Fayaqulu, malaikat itu berkata, assalamu alaika ya Abdullahi, assalamualaikum wahai hamba Allah.
annal malakul muwakkilu binafsika, aku adalah malaikat yang mewakili dirimu. Tuftul ardo masyriqan wa maghriban, aku udah mengelilingi bumi dari ujung timur sampai ujung barat. Fama wajadta laka nafsan wahidan, tidakkah engkau sadar bahwa engkau ini sebenarnya hanya hidup sendirian? Fama wajadta laka nafsan wahidan, tidakkah sadar bahwa engkau selama ini hidup hanya sendirian? Faraja'at, kemudian tuh malaikat balik. Yang terakhir, summa yadkhulu alaihil malakur rabi'u, datang malaikat yang keempat seraya berkata, assalamu alayka ya Abdullah, annal malakul muwakkilu bi ajalika, aku adalah malaikat yang akan menemui ajalmu. Tuftul ardo masyriqan wa maghriban, aku udah mengelilingi muka bumi dari timur sampai barat. Fama wajadta laka ajalan, tidak akan engkau temui di muka bumi ini kecuali ajal, kecuali kematian. Sebelum dicabut nyawa, datang 4 malaikat cuman ngasih peringatan kepada kita semua. Ente kagak dapat apa-apaan kecuali cuman sepotong roti. Ente kagak dapat apa-apaan kecuali cuman ngerasain seteguk air minum. Ente kagak hidup sama siapa-siapa selama di muka bumi kecuali hanya sendiri. Dan aku datang, kata malaikat yang keempat, untuk memperingatkan bahwa engkau tidak akan terbebas dari yang namanya kematian. Summa yadkhulu alaihil kiramul katibun, kemudian datanglah malaikat kiramul katibun. Fayaquluna, malaikat itu berkata lahu kepada orang yang hendak mati, assalamu alayka ya Abdullah, assalamu alayka wahai hamba Allah, nahnul muwakkiluna bima yakhruju min lisanika, aku adalah perwakilan yang keluar dari mulut-mulutmu, dari ucapanmu. Summa ya'ruduna alaihi sahifatan sauda'a, kemudian malaikat tersebut menunjukkan satu lembar yang berwarna hitam. Wa yaquluna lahu unzur hada kitabaka, kemudian malaikat kiramul katibun itu berkata, lihatlah catatanmu, catatan amalmu. Fa inda dzalika tasilu dumu'uhu, maka ketika hamba tersebut melihat catatan amal perbuatannya, tasilu dumu'uhu, mengalirlah air matanya. Wa yanzuru yaminan wa shimalan wa amaman wa khalfan khaufan, kemudian hamba tersebut melihat ke sekitar kanannya, ke sebelah kirinya, ke depannya dan ke belakangnya dengan perasaan yang takut. Kata malaikat kiramul katibun, lihat catatanmu. Ketika kita melihat catatan kita, kita menangis, tasilu dumu'uhu, tanpa sadar mengalir air mata kita. Kata malaikat, lihat ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, ke depan, ke belakang. Ketika kita melihat sekitar kita, kita melihat dalam keadaan takut, khaufan. Min qiraati tilka sahifati, karena kita melihat catatan amal buruk kita tersebut. Summa yansorifani basyaratan azimatan, kemudian kita melakukan tasarruf, perubahan yang begitu besar. Ketika kita melihat, akhirnya kita berubah. Saking takutnya, ruh kita udah gak bisa berkata apa-apa lagi. Malaikat udah melihat ini catatan amal selama hidup. Gak ada yang bisa kita pungkiri lagi, gak ada yang bisa kita bohongin lagi, gak ada lagi alasan, gak ada lagi argumen, karena catatannya udah Allah tunjukkan melalui malaikat.
Ini amalun udah gelap dah. Di riwayat yang lain tuh kemarin kita udah pelajari, ada catatan yang dari cahaya, ada catatan yang gelap gulita. Nah kalau udah ada catatan yang begitu gelap, kita udah nggak bisa ada argumen lagi, nggak ada alasan lagi. Waqad warada annal karamal katibin malakani. Dan ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa malaikat karamil katibin itu adalah dua malaikat. Ahaduhuma an yaminihi, salah satunya ada di sebelah kanan kita. Yaktubul hasanati, yang mana tugasnya mencatat kebaikan. Wal akharu an yasarihi, satu lagi ada di sebelah kiri kita, yaktubus sayyiati, yang tugasnya mencatat keburukan. Malaikat karamul katibun adalah dua malaikat, yang satu ada di kanan kita yang tugasnya mencatat amal kebaikan, yang satu di sebelah kiri kita yang tugasnya mencatat amal keburukan. Fa idza jalasa syakhsu qa'ada ahaduhuma an yaminihi wal akharu an yasarihi. Apabila hamba tersebut duduk, maka malaikat itu ikut duduk juga. Satu duduk di sebelah kanan, satu duduk di sebelah kiri. Kita lagi duduk nih, tuh malaikat ikut duduk. Satu malaikat duduk di sebelah kanan kita, satu lagi duduk di sebelah kiri kita. Fa idza masya yamshi ahaduhuma khalfahu wal akharu amamahu. Kalau kita lagi jalan, yang satu itu ikut jalan di depan, yang satu ikut jalan di belakang. Kalau kita lagi jalan, tuh malaikat berubah posisi. Yang kanan jadi ada di depan kita, yang kiri jadi ada di belakang kita. Jadi kita selama hidup nggak bakal bisa lepas dari pengawasan malaikat. Nggak bisa. Fa idza nama qoma ahaduhuma inda ra'sihi wal akharu inda rijlaihi. Kalau kita lagi tidur, yang satu itu berdiri di atas kepala kita, yang satu berdiri di bawah kaki kita. Kita lagi tidur nih, satu ada di atas kepala kita, satu ada di kaki kita. Itu dua malaikat, kanan kiri. Kalau lagi duduk ikut duduk belah kanan, ikut duduk belah kiri. Kalau lagi jalan, yang satu pindah ke depan, yang satu pindah ke belakang. Kalau kita lagi tidur, yang satu ada di atas kepala kita, yang satu ada di kaki kita. La yufarriquhu illa indal jima'i wa inda qada'il hajati. Kedua malaikat itu tidak akan berpisah dari kita kecuali dalam dua hal. Satu, indal jima'i, ketika kita lagi bersetubuh sama istri. Yang kedua, wa inda qada'il hajati, kalau kita lagi pup, lagi buang hajat, lagi modal, tuh malaikat kagak ngikutin. Kalau kita lagi jima, malaikat nggak ikut campur dah. Kalau kita lagi buang air besar, malaikat juga nggak ikut campur. Al-qalamu lisanuhu, yang menjadi catatan adalah lisannya. Wadawatu khulquhu, dan tinta adalah kerongkongannya, tenggorokannya. Wal madadu riquhu, dan yang menjadi tintanya lagi adalah air liurnya. Artinya ini dicatat nih, omongan kita jadi pulpennya, tenggorokan kita jadi tintanya, air liur kita juga jadi tintanya untuk mencatat semua perbuatan kita. Wasahifatuhu aduhu, dan yang menjadi lembarannya, yang jadi kertasnya adalah hatinya setiap orang. Yaktubani a'malahu min khairin wa syarrin. Tugas dua malaikat itu adalah mencatat amal kita, yang baik maupun yang buruk, ila mamatihi, sampai matinya kita. Jadi tugasnya itu emang nyatat aja, mau amal baik mau amal buruk, sampai kita mati itu dicatat semua amal kita. Qala
sahibul jawharati, berkata Imam Jauharah, likulli abdin hafidun, setiap hamba itu punya malaikat penjaga. Wakalu wakatibuna khobratan, mereka menjadi perwakilan kita untuk mencatat amal kita. Lan yuhammilu min amrihi syai'an, yang mana malaikat itu tidak akan lalai dari perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ala walau zahala, mereka melakukannya itu tidak pernah lupa. Hatal anina fil maradi, sekalipun hamba tersebut lagi merintih kesakitan. Ini malaikat kagak pernah lalai, kagak pernah lupa untuk mencatat amal perbuatan kita sekalipun kita lagi merintih kesakitan. Maka dari itu, orang kalau lagi sakit jangan suka ngomong aneh-aneh, jangan suka ngeluh yang macam-macam. Apalagi kalau keluhannya itu tidak menerima sakit yang Allah berikan, dicatat sama malaikat. Allah, pinggang gua sakit banget sih, ngapain sih kayak gini Allah, ngapain sih kayak gini ya Allah, ngeluh, dicatat sama malaikat sebagai sebuah keburukan karena tidak menerima penyakit yang Allah berikan. Ya Allah, sakit banget, kapan sih sembuhnya ya Allah? Udah bawa nama Allah, pakai nanya lagi ya Allah kapan sembuhnya. Dicatat tuh sama malaikat, hatal anina fil maradi, sekalipun lagi merintih kesakitan. Kalau kagak mau dicatat buruk, cukup sebut nama Allah tanpa mengeluh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, udah gitu aja. Tapi kalau misalkan ada embel-embel, sakit banget sih ya Allah, pakai si lagi, sakit banget sih ya Allah, ngeluh, dicatat sebagai keburukan. Ya Allah, udah kagak kuat ya Allah, ya dicatat ya. Udah ngomong ya Allah, ya Allah, ya Allah, udah cukup. Nggak usah pakai embel-embel yang lain, karena itu tetap tercatat sebagai amal buruk. Lisan kita menjadi saksi, hati-hati. Kama nukila, sebagaimana yang dinukil. Wa idza amila sayyi'atan wa arada sahibu shimali ayat tabaha, sebagaimana yang dinukil, yang diriwayatkan, apabila seorang hamba melakukan satu keburukan dan malaikat itu hendak mencatatnya, biqaulilahu sahibul yamini imsak yadaka, maka malaikat yang ada di sebelah kanan berkata kepada malaikat yang di sebelah kiri, imsak yadaka, tahan dulu tangan lu. Saya melakukan satu keburukan, contoh saya ngebohong. Ketika saya ngebohong, ini malaikat sebelah kiri udah pengen nyatet keburukan saya, yaitu berupa kebohongan. Apa yang dilakukan sama malaikat sebelah kanan? Kata malaikat sebelah kanan, tunggu, tahan dulu, jangan dicatat dulu. Ini rahmatnya Allah nih. Padahal saya udah melakukan keburukan. Kata malaikat sebelah kanan, tunggu, jangan dicatat dulu. Fayam sakuyadahu sab'a sa'atin, maka malaikat yang di sebelah kiri itu menahan tangannya untuk tidak mencatat keburukan saya selama 7 jam. Dikasih waktu nih 7 jam. Fa in istaghfarallaha lam yaktubha, apabila hamba tersebut itu memohon ampun kepada Allah, maka dia tidak dicatat keburukannya. Ini Allah ngasih waktu 7 jam. Saya udah berbohong, udah, bukan akan, udah berbohong. Tapi kata malaikat yang sebelah kanan, tunggu dulu sampai 7 jam, jangan dicatat sebagai keburukan. Kalau hamba ini, si Ji Akbar ini memohon ampun kepada Allah, maka malaikat di sebelah kiri kagak jadi nyatet keburukan saya berupa kebohongan. Sampai sebegitunya. Wa illam yastaghfirillah, kata bahasa sayi'atan wahidatan, tetapi kalau selama 7 jam itu saya tidak memohon ampun kepada Allah, keburukan saya hanya dicatat sebagai sayi'atan wahidatan, satu keburukan. Padahal dikasih rentan waktu 7 jam.
Saya bohong ke kantor sekali doang, tetapi selama 7 jam ini saya melakukan keburukan yang lain. Saya galak sama anak, saya ngebentak bini, saya telat sholat. Kan ada tiga dosa lagi tuh yang saya lakukan selama 7 jam. Selama saya tidak beristighfar karena kebohongan saya, maka yang dicatat oleh malaikat hanya dosa kebohongan. Dosa untuk ngebentak anak, dosa ngebentak bini, dosa telat sholat itu belum dicatat. 3 dosa ini masih dikasih waktu 7 jam berikutnya. Paham maksudnya? Kalau 7 jam berikutnya itu saya memohon ampun, maka dosa saya atas ngebentak anak, ngebentak bini, dan telat sholat itu Allah tutup, Allah hapus, kagak Allah anggap. Yang Allah anggap cuma dosa bohong. Rahmat Allah tuh. Apalagi kalau saya beristighfar, astagfirullahaladzim, barusan gue ngebohongin kantor tuh, padahal bercanda, dihapus dosanya, kagak jadi dicatat sama malaikat. Rahmatnya Allah tuh. Ini ada peran penting dari malaikat di sebelah kanan untuk menahan jangan sampai malaikat pun di sebelah kiri mencatat keburukan saya. Fa'idha qabadul abdu, fa'idha qabadul abda, apabila udah dicabut nyawanya seorang hamba, wa wudi'a fi qabrihi, dan udah dimasukkan ke dalam kubur, yaqulul malakanil muwakkilani bihi, maka 2 malaikat tadi berkata kepada Tuhannya, Rabbana wakaltana bi abdika naktubu amalahu wal ana qubidat ruhuhu fa'din lana nas'adu ila samai. Ya Allah, aku telah menjadi wakil hamba tersebut yang udah mati. Kami udah mencatat semua amalnya. Sekarang ruhnya udah dicabut, jasadnya udah di dalam kubur, maka izinkan kami untuk naik ke atas langit. Malaikat yang nemenin saya nih, ketika jasad saya udah di dalam kubur, dia ngomong ke Allah, ya Allah, tugas saya udah selesai. Saya udah catat semua amal perbuatan Ngiji Akbar. Sekarang jasadnya udah di dalam kubur, maka izinkanlah kami berdua untuk naik ke atas langit. Kemudian fa'dana, kemudian Allah mengizinkan 2 malaikat itu untuk naik ke atas langit. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada 2 malaikat itu, as-sama'u mamlu'atun minal malaikati fasabbihuni wa kabbiruni wa halaluni tahlilan waktubu sawabadalika li'abdi. Lihat, ketika engkau berdua naik ke atas langit, langit sedang dipenuhi oleh para malaikat, yang mana malaikat itu bertasbih kepadaku, bertakbir kepadaku, bertahlil kepadaku. Pahala tasbih, takbir, dan tahlil para malaikat yang ada di atas langit berikan kepada hambaku. Rahmatnya Allah. Kita udah berdosa, kata Allah, ketika mengizinkan 2 malaikat mungkar nakir naik ke atas. Lu lihat, di langit itu udah dipenuhi sama malaikat-malaikat gua. Malaikat-malaikat gua tuh lagi bertasbih, lagi bertakbir, lagi bertahlil, yang mana pahala tasbih, takbir, dan tahlilnya itu aku hadiahkan untuk hambaku yang sekarang ada di dalam kubur. Rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Jadi kita, jasad kita udah di dalam kubur aja itu para malaikat bertasbih buat kita, tapi bukan buat malaikat, buat kita. Malaikat bertakbir, bertahlil bukan buat mereka, buat kita. Padahal kita udah di dalam kubur. Rahmatnya Allah. Di dunia udah tukang bohong, udah tukang mabuk, udah tukang judi, udah durhaka sama orang tua, udah songong sama guru, udah sholatnya bolong-bolong, puasanya kagak, zakatnya lupa, sedekahnya kagak. Tapi malaikat Allah perintahkan untuk bertasbih, bertakbir, bertahlil. Pahalanya buat siapa? Buat kita. Kurang rahmat apa lagi sih?
Udah enak banget gitu. Hatta yab'asa min qabrihi, sampai kita itu dibangkitkan lagi dari kubur. Jadi itu semua malaikat bertasbih sampai kita dibangkitin dari kubur kita. Mereka terus bertasbih, mereka terus bertakbir, mereka terus memberikan tahlil kepada kita semua sampai kita dibangkitin lagi di alam kubur kita. Kita dibangkitin dari alam kubur, baru berhenti tasbihnya, baru berhenti takbirnya, baru berhenti tahlilnya. Kita tuh kurang apa lagi sama Allah? Kurang apa coba? Allah udah ngasih sampai sebegitunya. Ruhnya kita lagi di mana tahu, jasad kita udah digerogotin ame rayap, udah digigitin ame ulat, udah tinggal tulangnya doang. Tapi tasbih malaikat nggak pernah putus sampai kita dibangkitin nanti di hari akhir, rahmatnya Allah. Jadi kayaknya manusia itu makhluk paling ribet memang. Makhluk dibilang tahu diri tapi kagak, dibilang kagak ya tapi kudunya tahu diri. Jadi malaikat aja masih Allah suruh buat bertakbir, pahalanya bukan buat mereka tapi buat kita. Waqad waroda, ada satu lagi berita, ada satu lagi urut hadis. Annal abdal mu'mina idza hadaratul wafatu yanzilu ilaihi malakul mautu. Apabila seorang hamba yang mukmin itu udah menemui kematiannya, udah menemui kewafatannya, yanzilu ilaihi malakul mautu, maka malaikat maut itu turun lagi menemui hamba mukmin tersebut. Wa tanzilu ma'ahu malaikatun minas samai baitul wujuhi, dan malaikat maut itu turun beserta para malaikat lainnya dengan wajah yang putih mempesona, yang putih terang benderang. Ka'anna wujuhahum, sebagaimana ka'an wujuhahum syamsu ma'ahum, sebagaimana wajahnya itu seterang matahari. Ma'ahum akfanun minal jannati, malaikat-malaikat tersebut membawa kain kafan yang datangnya dari surga. Wa hunutun min hunutil jannati, dan membawa pengawet dari surga. Kalau misalkan ada seorang hamba mukmin meninggal dunia, malaikat maut itu membawa malaikat lainnya untuk datang turun ke kubur hamba mukmin tersebut, membawakan kain kafan dari surga dan membawa pengawet dari surga. Hunut itu artinya balsem, balsem pengawet ya. Jadi ada balsem yang digunakan untuk mengawetkan mayat. Biasanya dipakai sama orang non muslim tuh, ada tuh balsem. Balsemnya itu datang dari surga, dipakai. Fayahiluna minhu muddal basari, mereka itu menemani mayat tersebut sepanjang pandangan mata. Banyaknya malaikat yang nemenin hamba mukmin di dalam kubur itu banyaknya sejauh mata memandang. Kalau pandangan saya ini anggap nggak ada bangunan nih, nggak ada bangunan. Sepanjang saya bisa memandang, maka sebanyak itulah malaikat menemani hamba mukmin di dalam kubur. Sumayaji'u malakul maut, kemudian malaikat maut itu datang. Hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian duduk di atas kepala hamba mukmin tersebut. Yaqulu ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai nafas ruh yang baik, keluarlah. Wahai ruh yang baik, keluarlah. Ila magfiratin minallahi wa ridwani, menuju keharibaan Allah yang maha pengampun. Fatasilu kama tasilul qatrah minas saqai, maka ruh itu keluar seperti mengalirnya air, enak, enteng, gampang, lancar. Jadi kata malaikat maut, wahai hamba yang mukmin, keluarlah menuju keharibaan Allah yang maha pengampun.
Ketika disuruh keluar, ruh tersebut keluar seperti mengalirnya air, lancar banget, gampang banget. Ingat, Abdul Mukmin, hamba yang mukmin, gampang banget ruhnya keluar. Ya Allah, nggak susah, nggak sakit, nggak perih, nggak pahit, nggak keras, enteng aja, gampang, lancar. Faya khuduha malakul maut fi yadihi summa yarfa'uha ilal malaikati faya khudunuha wa yaj'alunaha fitil kal akfani wal kunuti. Kemudian malaikat maut itu menyambut ruh tersebut, ngambil ruh tersebut. Ketika malaikat maut itu udah menggenggam ruh hamba yang mukmin, itu ruhnya diberikan kepada malaikat lainnya. Untuk diapain? Untuk dimasukkan, untuk dipakaikan kain kafan yang dari surga dan dilumuri oleh pengawet yang datangnya dari surga. Jadi bayangin, ada hamba mukmin, kata malaikat maut keluar, udah, ayo keluar. Ketika keluar, udah ada di genggamannya malaikat maut, nih ruh kita dikasihin kepada malaikat lainnya. Ruh kita kemudian diapain sama malaikat yang lain? Dipakein kain kafan yang baru dari surga, diawetkan dengan pengawet yang datangnya dari surga. Bukan dengan kain kafan yang kita pakai di dunia, bukan menggunakan ikat kain kafan yang ada di dunia, tapi kain kafan yang datangnya dari surga. Fa yakhruju minha raihatun thayyibatun ka raihatil miski. Kemudian keluarlah wewangian dari mayit tersebut seperti wewangiannya minyak misik, minyak kasturi. Summa yas'uduna biha ila sama'il ula. Kemudian malaikat tersebut naik ke langit pertama membawa ruh orang yang mukmin tersebut. Fayastaftahunal baba. Kemudian dibukakan pintu langit yang pertama tersebut. Fayuftahu lahum fayaquluna ma hadzal raihatut thayyibatu. Para penghuni langit pertama bertanya, ma hadzihir raihatut thayyibatu, ini ada wangi apaan sih? Jadi ruh kita udah dibawa sama malaikat menuju langit yang pertama. Ketika dibuka pintu langit yang pertama, para penghuni langit yang pertama itu bertanya, ada wangi apaan ini? Wangi banget. Fayaquluna lahum hadhihi ruhu fulanun bin fulan. Kata malaikat yang ngebawa ruh hamba mukmin itu, ini adalah wanginya ruh fulan bin fulan. Jadi kecium sama satu langit, kecium, wanginya kecium sama satu langit. Ini adalah ruhnya fulan bin fulan. Wa hakadha hatta yantahu ila sama'i sabi'ati. Dan itu kejadian berlanjut sampai langit yang ketujuh. Udah di langit yang pertama nyium, wangi banget, siapa ini? Kata malaikat, ini adalah wanginya ruh hamba yang mukmin. Naik lagi sampai langit yang kedua, penduduk langit yang kedua nanya lagi, mahadihir raihatut thayyibah, wangi apaan nih? Kata malaikat, ini ruhnya si fulan, hamba yang mukmin, wangi banget. Naik lagi pintu yang ketiga, di langit ketiga para malaikat nanya lagi penduduk langit, mahadihir thayyibah, mahadihir raihatut thayyibah, ada wangi apaan nih? Ini wanginya si fulan, hamba yang mukmin. Naik lagi keempat, kelima, keenam, sampai yang ketujuh. Sehingga penduduk langit dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh merasakan betapa wanginya ruh hamba yang mukmin. Wa yaqifu biha baina yadayil jabbari jalla jalaluhu. Kemudian ruh tersebut udah berada di genggaman Zat yang maha jabar, Zat yang maha gagah. Ruhnya akhirnya sampai di keharibaan Allah Jalla Jalaluhu. Fatara ma'adallahu laha minal khairi wan na'imil mukimi. Summa yaqulullahu ta'ala u'iduha ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha akhrujuhum taratan ukhra.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku udah berjanji memberikan kebaikan dan kenikmatan kepada hambaku ini. Akulah yang menciptakan mereka, akulah yang mencabut nyawa mereka, akulah yang akan menepati janjiku. Allah udah nepatin janjinya memasukkan ruh hamba mukmin tersebut ke dalam sebuah kenikmatan. Di sini kagak dibilang di surga. Jadi ini musannif ngambil pendapat bahwa ketika ruh orang mukmin meninggal dunia, ruhnya tidak ditempatkan ke dalam surga, tetapi Allah tempatkan ila khairin na'imil mukim, satu tempat yang penuh kebaikan dan kenikmatan. Tapi Allah kagak bilang jannah. Musannif pengarang kitab kagak bilang surga. Musannif cuma bilang ada satu tempat yang mana di tempat tersebut terdapat banyak kebaikan dan kenikmatan. Di mana tempatnya? Fi yadaillah, baina yadaillah, itu ada di antara kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tahu di mana, nggak disebutin. Pokoknya ditempatin di tempat yang penuh kenikmatan. Fayanziluna biha ilal ardi fa idza ghusilal jasadu nadat ruhu bi sauti yasma'uhu kullu syai'in illal insa wal jinna. Maka ketika ruh tersebut lagi dimandiin, jasad tersebut lagi dimandiin, maka semua makhluk Allah itu bisa mendengar suara daripada jasad tersebut, kecuali manusia dan jin yang tidak bisa mendengar. Kalau ada satu jasad lagi dimandiin, ternyata ruhnya itu lagi berbicara, lagi ngomong sesuatu, cuman tidak bisa mendengar dari golongan manusia dan jin. Selain itu bisa mendengar. Binatang bisa ngedengar, rumput bisa ngedengar, pohon bisa ngedengar, lautan bisa ngedengar, pegunungan bisa ngedengar, tetapi manusia sama jin kagak bisa ngedengar. Billahi, demi Allah, alaika ya ghasila, ya ghasilu, wahai orang yang memandikan jenazah, inza siyabahu birifkin, lepaskan pakaian jenazah ini dengan lembut. Wa idza sabba alaihil ma'u taqulu ya ghasila la tamassa biyadika ala jasadihi biquwatin. Apabila jenazah itu lagi dimandiin sama tukang mandi, Allah berkata, wahai orang yang tukang mandiin mayit, jangan ngegosok badan mayit ini dengan keras, dengan kenceng, jangan, pelan-pelan, kata Allah. La tamassa biyadika ala jasadihi biquwatin, jangan digosok kenceng-kenceng, kasihan hamba saya. Fa innahu mahrukun, karena dia ngerasa lagi dibakar. Haroko itu bakar, mahrukun dibakar, isi maf'ul. Kita ngelihatnya jenazah lagi dimandiin, tapi ruh ngerasanya mahrukun lagi dibakar. Makanya kata Allah pelan-pelan, hati-hati, jangan kenceng-kenceng kalau mandiin jenazah. Fa innahu mahrukun, dia ngerasanya lagi dibakar, padahal kita ngelihatnya lagi dimandiin, tapi pada hakikatnya lagi dibakar. Kata Allah pelan-pelan, rahmatnya Allah lagi. Fa'idha faragha min ghuslihi wa wada'ahu fi kafnihi, maka ketika udah selesai dimandiin dan hendak dipakaikan kain kafan, dakhalat bainal jasadi wal kafni, maka masuklah sesuatu di antara jasad dan kain kafannya. Wa may yatakallamu ahadu bi syai'in illa wal mayyitu yasma'uhu, tidak ada yang bisa berkata-kata kecuali si mayit itu sendiri. Lakin mana aminan nutki, tetapi mayit tersebut udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Fa idza arada al-ghasilu ayyarbatal kafna nadat ruhu billahi la tarbitil kafna, maka ketika orang yang udah beres ngemandiin itu pengen makain kafan, ruh itu berkata, billahi, demi Allah, la tarbitil kafna, jangan engkau ikat kain kafan ini.
hatta arra wajha ahli wa auladi wa aqarabi, sampai aku bisa melihat wajah keluargaku, anak-anakku, kerabatku. Li anna hada akhiru ru'yati lahum, karena ini adalah terakhir kali aku bisa melihat mereka. Jadi ketika udah selesai dimandiin, pengen dipakein kain kafan, sebenarnya ruh kita ngomong, tunggu, jangan diikat dulu kain kafannya. Saya pengen ngelihat keluarga saya pengen ngelihat anak-anak saya pengen ngelihat kerabat saya, karena ini adalah kesempatan terakhir saya melihat mereka sebelum saya dimasukkan ke dalam kubur. Insya Allah masih minta waktu, masih minta kesempatan ruh kita. Nih kalau misalkan gue udah diikat kain kafan, gue udah gak bisa ngeliat mereka lagi. Gue pengen ngeliat keluarga gue pengen ngeliat anak gue, pengen ngeliat bini gue pengen ngeliat teman-teman gue datang takziah. Kalau misalkan kagak sekarang, kapan lagi? Karena abis ini udah mau dimasukin ke dalam kubur. Fa inil yaum, karena ini adalah hari terakhir, ufarriquhum fala arahum, di mana aku berpisah dengan mereka dan aku tidak bisa melihat mereka lagi, ila yaumil kiamati, sampai datangnya hari kiamat. Kata ruh begitu, udah ini terakhir, udah nggak bisa ngeliat lagi, ila yaumil kiamati, sampai datangnya hari kiamat. Wa idza kharaju bihi minad dari nada billahi alaikum, apabila mereka udah keluar dari tempat digunakannya kain kafan, nada ruh tersebut memohon, billahi, demi Allah, alaikum amhaluni, kalian itu udah lalai kepadaku, hatta auda'akum, sehingga kalian hanya bisa memohon kepada Allah. Wa idza rafa'a sarira janazatihi wa khattu bihi salasu khatawatin saha sayhatan yasma'uha kulla syai'in illal insa wal jinna, maka apabila jenazah tersebut udah disingkapkan dan dibukakan hanya dengan 3 kesalahan, maka mereka itu akan merengek dan tidak ada yang bisa mendengar kecuali dari golongan manusia dan jin. Nggak ada yang bisa mendengar, golongan jin dan manusia tidak bisa mendengar, tetapi selainnya bisa mendengar. Kemudian apa yang dikatakan, billahi, demi Allah, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, wa ya ahbabi, wahai kekasih-kekasihku, wa ya auladi, wahai anak-anakku, la tamilu ila dunia, jangan condong ke dunia. Turuhnya padahal ngasih pesan ke kita ketika kita mau dimasukin ke dalam kubur. Dia ruh itu masih memberikan peringatan. Ya ikhwani, wahai teman-temanku, ya ahbabi, wahai kekasihku, ya auladi, wahai anak-anakku, la tamilu ila dunia, jangan condongkan hati kalian kepada dunia. Tapi manusia amajid la yasma'u, udah kagak bisa ngedenger. Mayit, ruh kita nggak bisa dengar, kita nggak bisa ngeh, kita kagak pernah tahu apa yang diomongin sama ruh. Padahal ruh tersebut ngasih pesan, jangan pernah mencondongkan hati kalian, kehidupan kalian pada dunia. Kemudian dikatakan lagi, fata'izzukum kama izzati wa yal'abu bikum zamanu kama la'ibabi Tadirudi li'anni khalaqtu jami'a ma ma'i lawarisuni wala yahmiluni wala yahmiluna min zunubi syai'an. Ini adalah kekuasaanku, sedangkan kalian selama hidup hanya bermain-main. Li'anni khalaqtu jami'a ma ma'i, karena aku telah menciptakan segala sesuatunya bersamaku, artinya tidak pernah luput dari pandanganku. Kalian tidak membawa apa-apa min zunubi syai'an, kecuali hanya dosa-dosa kepada hadapanku.
wa idza wada'a fi qabrihi ya'tihi malakani fayajlisani wa yaqulani lahu man rabbuka wa ma dinuka fayaqulu dini al-islam fayaqulani ma hadzal rajul alladhi ba'atsa fikum fayaqulu huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang hamba itu jasadnya udah dimasukkan ke dalam kubur, fayatihi malakani fayajlisani, maka datanglah dua malaikat dalam keadaan berduduk, wayaqulani lahu, dan malaikat itu berkata, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa madinuka, dan apa agamamu. Fayaqulu, ruh tersebut menjawab, dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani ma hadzal rajulul ladzi ba'atsa fikum, maka malaikat itu bertanya lagi, siapakah sosok yang mulia itu yang akan bangkit bersama kalian. Fayaqulu, ruh tersebut menjawab, huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruh tersebut menjawab, jasad yang mulia itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk malaikat di hadapan kita nih ketika di dalam kubur. Malaikat itu bertanya, madinuka, man rabbuka, siapa Tuhan, madinuka, apa agamamu, wa ma ba'atsa bikum, siapakah sosok yang akan dibangkitkan bersama kalian. Kemudian ruh kita menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, al-Islamu dini, Islam agamaku, dan yang hendak dibangkitkan di hari kiamat bersama kami adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kubur aja amal kita masih butuh backingan. Siapa backingannya? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kubur. Jadi Allah kalau nanya siapa Tuhan, ya Allah, udah, Allah nggak peduli. Ya lu makhluk, gua khalik. Apa agamamu? Islam. Islam udah nggak berlaku, lu udah mati. Lu udah kagak disuruh sholat, lu udah kagak disuruh zakat, lu udah kagak disuruh puasa, nggak ada urusan. Tapi nggak habis akal ruh itu. Ruhnya ketika ditanya ma ba'atakum, siapa yang akan dibangkitkan bersama kalian? Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Nah, kita butuh backingannya Nabi Muhammad. Nanti di cerita selanjutnya ketika dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya menyeru Muhammad, Muhammad, Muhammad. Semuanya pada memanggil nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi episode kita itu nggak berhenti sampai di alam kubur, kagak, masih berlanjut nanti di hari kiamat. Amal kita itu lagi gontok-gontokan, kebaikan, keburukan, main tarik-tarikan nih. Udah nyerah, akhirnya kita nyerah. Gue masuk ke dalam surga udah kagak mungkin, masuk ke dalam neraka gue kagak mau. Akhirnya apa? Nyari syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulainya dari kapan? Itu dari mulai di dalam kubur. Ketika ditanya siapa yang akan dibangkitkan bersama kalian, pengennya sama Nabi Muhammad. Tuh di dalam alam kubur tuh kita udah minta backingan. Padahal ketika hidup di dunia, sholawat jarang, ngamalin sunnah jarang, cinta Nabi setengah-setengah, ama duriyatnya songong, ama habaib kagak nganggep, acu kagak acu ama ahlul bait, nggak peduli dia dari marga apa, siapa yang menyangka bahwa dia itu adalah seorang duriyahnya Nabi, nggak peduli di dunia. Tapi di alam kubur ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad. Ketika di hari kiamat bilang, saya dari dalam alam kubur udah menyangka, udah menganggap bahwa yang bisa menolong saya adalah syafaatnya Rasulullah. Tapi Rasulullah kagak mandang kehidupan kita di dunia. Itu Rasulullah kagak bodoh amat. Rasulullah kagak dijalanin sunnahnya. Rasulullah bodoh amat kagak bersolawat kepadanya. Rasulullah bodoh amat galak sama zuriyahnya. Rasulullah bodoh amat ngomong kasar sama para habaib. Yang Rasulullah lihat, yang penting lu nyari syafaat di hari kiamat. Rasulullah. Jadi betapa songongnya kita ketika di dunia memaki-maki ahlul bait, menghinakan duriyah Nabi, merendahkan para habaib. Ketika hari kiamat, mana Muhammad, berikan saya syafaat, Kemana aja?
Tapi orang yang dari dunianya udah cinta sama Rasulullah, ngejalanin sunnah Rasulullah, cinta kepada para habaib, hormat takdim kepada ahlul bait, Rasulullah kagak perlu manggil-manggil, udah nandain, ada katok tuh, cinta sama keturunan gue, panggil, katok sini tok, sini tok, Rasulullah yang manggil. Kalau posisi saya nyariin Rasulullah, mana Muhammad katanya mau kasih syafaat. Tar dulu. Tapi kalau udah ngeliat tuh, katok tuh, cinta sama cucu gue tuh, tok, sini tok, masuk ke dalam barisan Rasulullah. Kehidupan, hati-hati, karena kita enak-enak aja, galak sama orang, jahat sama orang, entar berasa di hari kiamatnya, entar berasa di alam kuburnya, entar berasa ketika hari perhitungannya, entar berasa ketika hari pembalasan. Makanya hati-hati, amal yang menentukan kita bagaimana kehidupan kita di episode selanjutnya, ya. Jadi dari sekarang, mumpung masih di dunia, perbanyak rasa cinta kita kepada zuriyahnya Rasulullah, karena nanti hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat kepada kita, ya. Kalau ente rajin baca maulid tiba, itu kan ada pasal ketika orang-orang datang kepada Nabi Adam, kata Nabi Adam, datanglah ke Ibrahim, datanglah ke Nuh, kata Nabi Nuh, datanglah ke Ibrahim. Kan ada tuh ya di tiba, kata Nabi Ibrahim nggak bisa, datanglah ke Musa, kata Musa nggak bisa, datanglah ke Isa, kata Isa nggak bisa, datanglah kepada Muhammad, kata Nabi Muhammad nggak perlu datang, gue yang nyamperin. Tuh sampai sebegitunya. Wallahu a'lamu bishawab. Kalau dilanjutin panjang, udah jam 11.